Swastiastu, salam kebajikan, salam kopi toleransi. Salam kopi toleransi. Sobat Ngopi, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir dua tokoh yang sangat saya kagumi, Bante Tirabunyo dan Bang Syol Saragi. Nah, mereka berdua ini adalah inisiator kopi toleransi. Pada kesempatan bincang-bincang kita kali ini kita akan kupas, kita akan bahas tuntas kopi toleransi ini, karena kopi toleransi ini sebuah gerakan yang memang sudah cukup dikenal di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Baik, kita akan kupas lebih detail lagi mengenai kopi toleransi. Nama budaya Bante. Nama budaya Pak Bante, bisa ini cerita-cerita ini mengenai kopi toleransi, karena Bante ini inisiator dari gerakan yang luar biasa untuk menebarkan perdamaian dan toleransi. Silakan Bante. Oke, ya sebenarnya kalau dibilang saya bergeraknya sih tidak ya, karena dalam pergerakan ini terlibat beberapa kawan-kawan juga dari beberapa tokoh juga ya, terutama Bang Syol dan kawan-kawan lainnya yang sekarang mungkin sudah mengabdi di tempat-tempat lain, sudah mengabdikan dirinya di tempat lain. Sebut aja Febrisa Silaban. Ya, ada Ibu Pendeta Febrisa Silaban, waktu itu ada Pendeta Boy Tabukolon, ada beberapa sih dari kekayaan, misalnya waktu itu ada Bang Bona, yang dosen ada Pak Ustadz Jailani ya, yang itu sekarang dari dulu sih sebenarnya beliau dosen di UINSU, di Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, itu ada beberapa juga mahasiswa waktu itu, tapi sekarang sudah kembali dan mengabdi di tempat masing-masing. Ya, pergerakan kopi toleransi ini sendiri sebenarnya dari ide-ide kecil ya, Pak Ustadz Idris, dari ide-ide kecil. Bagaimana sih kita pemuda ini bergerak bersama-sama membangun tentang kebersamaan dengan metode atau cara-cara yang kekeluargaan, kebersamaan. Ya, bagaimana sih kalau mungkin di depan, di gedung ataupun di tempat-tempat yang mewah, ini bagi orang-orang kecil mungkin merasa canggung atau kurang nyaman. Tetapi dengan ngopi bersama, kumpul bersama di tempat-tempat yang istilahnya bahasanya merayat. Merayat ini bisa merangkul. Seorang pemimpin ketika ingin mendekati masyarakat, bukan dia hanya duduk di tempat yang mewah, tetapi turun ke daerah, ke masyarakat, berdampingan bersama orang-orang yang sebenarnya yang berjasa sekali kepada negara, bahkan kepada agama itu sendiri. Sebenarnya kita tidak bisa memungkiri orang-orang yang dari daerah, mana ada orang besar tanpa orang-orang yang gigih dari daerah-daerah itu sendiri. Ya, saya rasa kopi toleransi ide yang sederhana. Nah, tidak nyangka juga ya, kita juga tidak nyangka kopi toleransi bisa dikenal, bisa dikatakan malah kalangan nasional Indonesia itu sendiri ya. Waktu itu juga saya pernah ke Thailand, diliput salah satu TV nasional di Thailand, mempertanyakan tentang toleransi itu juga. Ya, saya waktu itu juga saya ungkapkan ada kita namanya kopi toleransi. Bagaimana membangun komunitas kebersamaan. Nah, di sini saya sebut lintas iman, karena apa ya Pak? Di sini sendiri kan agama itu yang diakui cuma 5. Tetapi kalau dalam keberagaman itu sendiri, orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan itu sendiri sangat banyak. Ya, bagaimana kita bisa, yang namanya toleransi kan memberi satu kenyamanan, kebebasan kepada seluruh masyarakat, bukan pengakuan ya, tapi bagaimana kita merangkul mereka yang istilahnya belum diakui di kalangan yang tercatat. Tetapi di kalangan kemanusiaan kan kita akui adanya keberadaan manusia itu sebenarnya. Nah, ini menarik ini Bante, karena menggunakan term kopi ini mungkin Bang Syol karena Bang Syol ini seorang budayawan, itu bisa menjelaskan kok menggunakan kopi. Kata kopi dan toleransi ya. Oh, silakan Bang Syol. Toleransi sebenarnya berawal dari kesukaan kita, hobi kita, kesenangan kita ngopi, duduk bersama. Jadi ketika kita duduk pasti ada
ada ide-ide yang datang dan mengalir dengan sendirinya. Betul. Dan kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya kenapa saya tertarik kita tertarik dengan kopi toleransi? Kenapa harus kopi toleransi namanya gitu kan? Betul. Enggak teh. Iya. Bukan filsafat, susu gitu. bukan filsafatnya. Cuman kita melihat setiap proses ketika kita mau minum kopi. Iya. Contoh kecilnya gini, ketika minum kopi tubruk, kalau kita nubruk kan itu ampas kopi kan naik ke atas. Atas. Kalau kita langsung minum kan sampahnya kan ikut terminum. Kalau kita tidak ketok dulu itu kita turunkan dulu ampasnya kita ikut terminum, jadi kopinya juga tidak terlalu kita nikmati. Jadi kita ketok dulu, kita turunkan dulu ampas kopinya, lalu kopinya bisa kita nikmati. Toleransi itu seperti itu. Yang pertama apa? Kita harus menurunkan diri dulu. Kita menurunkan ego kita dulu supaya kita menjadi baru dan bisa menerima teman bicara kita, orang yang datang, kira-kira seperti itu. Ini tadi tak mau berfilsafat, tapi sebetulnya beliau sudah berfilsafat. Filsafat. Tapi mantap, tapi ingin kita bahas lagi Bante. Tapi Iya. ini komunitas kopi toleransi ini tadi Bante sudah menyampaikan ternyata sudah levelnya sudah internasional itu. Kalau ketahuan Bante sudah bicara tentang kopi toleransi ya sebetulnya toleransi yang seperti apa yang kawan-kawan di kopi toleransi ini ingin bumikan, ingin terapkan gitu. Ini Iya. bisa disampaikan. Kalau pikiran saya sebenarnya mungkin yang mengenal bahasa masyarakat toleransi, tetapi lebih daripada itu sebenarnya bagaimana kita mengingatkan saudara-saudara kita bahwa kita itu masih sama-sama manusia. Kenapa banyak? Karena perbedaan ras, agama, kesukuan, dan keyakinan. Kenapa selama ini kita memisahkan diri, bahkan kalau saya lihat di masyarakat, bahkan kita menganggap orang lain itu tidak manusia lagi kalau kita tidak memiliki sifat toleransi tadi. Ketika ego sudah penuh di dalam diri kita, maka cinta mana lagi yang bisa kita tampung? Itu istilahnya seperti itu. Manusiakan manusia. Kalau kita sendiri tidak bisa memanusiakan manusia, maka kita sebenarnya sangat sulit untuk memperlakukan orang lain seperti manusia pada umumnya. Ya, sifat-sifat manusia pada dasarnya memiliki yang namanya toleransi, memberi kebebasan orang lain untuk mengemukakan pendapatnya, bahkan keyakinan terhadap Tuhan dengan bahasa dan adat dan cara masing-masing. Ya, karena saya yakin tidak ada Tuhan yang mendua. Ya, kadang yang kita yang kadang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, yang pada sesungguhnya intinya satu, karena Tuhan tidak mendua. Nah, kadang kita yang menduakan Tuhan dengan hal-hal itu tadi, kebencian, dengan ego kita. Itu kan sebenarnya kita sudah jauh dari sifat-sifat ajaran Tuhan itu sendiri kan. Nah, saya rasa selain kita membangun toleransi, bagaimana kita benar-benar mempraktekkan ajaran agama kita masing-masing. Karena saya yakin ya dari Pak Idris dari ajaran Islam, Bang Zul dari ajaran Katolik, saya yakin tidak ada yang mengajarkan tentang kebencian. Begitu juga dengan saya hanya ingin mengajak semua yang memiliki keyakinan kembali ke cinta itu sendiri. Maka kan kopi toleransi, cinta untuk semuanya, kebencian tidak untuk siapapun. Nah di situ sih sebenarnya. Nah, kalau dari Bang Zul sebagai budayawan ini, kira-kira gerakan kopi toleransi ini ya, sesuai dengan tadi visinya itu untuk membumikan toleransi dan perdamaian. Nah, dari perspektif seorang budayawan itu sendiri, bagaimana Bang Zul menerapkan toleransi itu di dalam budaya sangat beragam? Ya. Oke, sebenarnya kita ini kan mau membumikan kembali toleransi. Kalau dikatakan mau membumikan kembali berarti sudah pernah ada. Betul. Nah, sebelum kita merdeka, jauh sebelum kita merdeka, ketika Islam masuk ke Indonesia, kerajaan Hindu Buddha, di situ sudah terjadi yang namanya toleransi. Bagaimana pedagang-pedagang dari Arab datang ke Indonesia,
bertemu dengan orang-orang di Indonesia, lalu berbaur, yang ujung-ujungnya mereka membangun peradaban-peradaban baru, tempat-tempat tinggal baru, berdampingan. Begitu juga dengan pedagang yang datang dari Cina, dari utamanya dari daerah Melayu sih. Kalau Melayu ini sebenarnya kan orang-orang yang berkumpul, berkomunikasi tanpa mengetahui siapa teman bicaranya. Dan ketika itu sudah terjalin toleransi, tapi mereka tidak tahu apa namanya itu. Iya, betul. Karena itu terjadi secara natural. Iya. Berarti memang konsep itu memang sudah ada di negeri kita, Iya. sudah menjadi budaya kita. Iya. Seperti itu. Lalu setelah dengan kemajuan bahasa, kemajuan ilmu pengetahuan, diberikanlah orang mulai mengerti itu toleransi, itu perbedaan, itu keberagaman. Betul. Sebenarnya kita hanya melengkapi sejarah apa yang sudah terjadi. Baik, mungkin terakhir ya, last but not least, mungkin harapan dari Bante dan Bang Sio sendiri mengenai gerakan kopi toleransi ini khususnya di Medan dan setara ya dimanapun bisa dikembangkan gerakan seperti ini. Ya, kalau harapan ya dari kopi toleransi ini sendiri sih seperti yang sudah kita jalani selama ini. Mungkin selama ini kan dari seperti anak sekolah lah, kalau dari tahap awal kita belajar tentang teori-teori, tentang pembelajaran, pengenalan masing-masing. Tetapi istilahnya selama ini kita udah naik kelas. Ketika sudah naik kelas ini harapan saya nantinya ada bukti nyata, atau istilahnya kalau dalam kuliah kan KKN ya, kerja nyata ke masyarakat itu sendiri. Jadi toleransi ini bukan hanya menjadi salah satu pembahasan lagi, tetapi gerak nyata, tindakan nyata. Nah, saya rasa dalam sistem pembelajaran itu kan ada materi teori dulu, setelah menguasai baru ke prakteknya. Di sini saya rasa toleransi sudah kita pahami secara mendasar, bagaimana sedikit tetapi bisa kita praktekkan lebih bagus daripada banyak teori tapi sama sekali tidak ada praktek nyatanya. Nah, seperti kita duduk hari ini, walaupun kita berbeda dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Saya sendiri sama Pak Idris, walaupun kita dari suku Jawa, ternyata ada yang membedakan apa? Agama katanya kan, ada yang membedakan pakaian. Sama saya sama Bang Sion, beda suku, malah beda agama lagi. Tapi kita bisa di sini bersama. Nah, kalau bahasa tadi tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku, kita sesama manusia. Betul. Nah, intinya kopi toleransi harus membumikan filosofi dan tindakan-tindakan nyata di masyarakat. Bagi siapapun, sahabat-sahabat kopi toleransi yang sudah tersebar di seluruh penjuru pelosok-pelosok dimanapun, harapan saya sih seperti itu. Kalau Bang Sio sendiri harapannya bagaimana? Kalau harapan kita untuk kopi toleransi ini sebenarnya semoga kopi toleransi ini juga bisa dikerjakan atau berdampak untuk tempat-tempat lain juga, agar terbuka ruang-ruang publik, terutama untuk orang-orang muda yang kalau saya katakan sekarang kita sudah orang muda itu sudah dicekoki dengan sejarah-sejarah yang salah. Yang notabene sejarah itu dibuat untuk kepentingan apa kita tidak tahu. Dan itu diterima, dikonsumsi tanpa mencari jawaban lain atas sejarah itu. Dan ketika mereka belajar sejarah itu terjadi konflik dengan pikirannya sendiri yang mungkin ujung-ujungnya akan melahirkan tindakan intoleransi. Harapan kita harus semakin bergejolak, harus semakin bergelora untuk membuat dampak dari kopi toleransi ini. Jadi kopi toleransi itu sendiri sebenarnya bukan satu komunitas yang tertutup atau terbatas, tapi di daerah manapun kopi toleransi ini bisa mereka istilahnya melaksanakan. Karena ini bukan milik kita sendiri. Kopi toleransi milik semua bagi mereka yang bisa saya katakan malah bagi mereka yang suka menikmati kopi kebersamaan. Dengan perbedaan itu udah kopi toleransi itu. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz Idris.
Baik, terima kasih Pak Tira Puno Oke, dan sama-sama. Sosa lagi. Sobat Ngopi seluruhnya, demikian ngaji Kopi Toleransi pada kesempatan ini. Pasti penasaran dengan kajian-kajian berikutnya. Tetap stay tune di podcast kami Kopi Toleransi. Dan tadi ya, siapa saja yang doyan ngopi silahkan bergabung dengan kami di Kopi Toleransi. Salam Kopi Toleransi, ada rasa, ada makna dalam hangat secangkir kopi kita. Cinta untuk semuanya, Tiada benci. Kebencian bukan untuk siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.